boleh mengenal Tuhan Elohim, Adonai di dalam Kristus Yesus, Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa, kami datang pagi ini kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuliakan, meninggikan Engkau. Tiba saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu. Roh-Mu mengurapi kami semua. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menerima firman, mari katakan amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Berarti kita sudah ada di penghujung tahun. Dan tentu Bapak Ibu Saudara juga sudah mempersiapkan diri untuk Natal biasanya ya. Kalau bulan Desember selalu ada suasana perasaan yang berbeda. Selain musimnya biasanya musim hujan, tapi ada sebuah suasana yang kita merasa ada satu sukacita. Ya mungkin ini efek psikologis ya bulan Desember. Tetapi saya percaya memang Tuhan mau sebetulnya suasana hati kita yang merasa merindukan Tuhan itu harusnya nggak hanya bulan Desember gitu ya. Jangan sampai nanti orang Kristen hanya dikenal sebagai Kristen Paskah dan Natal. Sampai ada istilah kapal selam. Muncul di permukaan hanya bulan pada saat Paskah dan Desember. Tapi saya percaya di sini jemaat Tuhan di sini setia sepanjang tahun. Amin. Ya. Baik, tema kita di bulan Desember ini saya berikan tema dengan judul Yesus Mesias yang dijanjikan. Kita akan banyak bicara tentang Yesus sebagai Sang Mesias, Juru Selamat kita. Tetapi saya mau melanjutkan dulu khotbah saya 3 minggu yang lalu. Masih ingat? Saya waktu itu berjanji akan melanjutkan. Sudah lupa ya? Udah 3 minggu sih ya. Kisah Esau dan Yakub. Masih ingat? Bagaimana waktu itu Yakub melarikan diri dari keluarganya. Karena dia baru saja menipu ayahnya dan menipu abangnya. Sehingga Yakub mendapatkan 2 hal dari Esau, yaitu hak kesulungan dan berkat kesulungan. Tapi dari pelajaran itu kita akan melihat bahwa bagaimana nasib seseorang bisa berubah, saudara. Banyak orang frustrasi dengan kehidupannya dan bertanya, bagaimana supaya nasib saya bisa berubah? Bagaimana supaya masa depan saya, keluarga saya bisa berubah? Nah, pagi ini saya akan memberikan kepada saudara dari firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup kita bisa berubah. Dari yang tidak baik menjadi baik tentunya. Tapi juga ada orang yang memang seharusnya nasibnya baik tapi berubah menjadi buruk. Secara kelahiran Esau itu adalah anak tertua atau anak sulung ya. Yakub itu adalah adiknya. Nah, pada masa itu sebagai anak sulung, maka anak sulung itu berhak untuk menerima yang namanya hak kesulungan dan berkat kesulungan. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang anak sulung? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, tidak banyak anak sulung ya. Nah, ini ada hubungannya nih dengan status sebagai anak sulung ya. Oke, apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak istimewa seorang anak sulung di dalam masa yang lalu, yaitu hak kepemimpinan dalam keluarga, serta hak untuk memperoleh warisan utama atau lebih besar biasanya.
Makanya di mana-mana anak sulung itu selalu dituntut lebih, betul nggak? Kamu anak sulung, harus jadi pemimpin. Kamu anak sulung, harus jadi contoh. Itu sepertinya udah otomatis melekat ya bagi seorang anak sulung. Karena sejak kecil diminta seperti itu oleh orang tua. Nah, di dalam hak anak sulung juga ada yang namanya berkat kesulungan. Yaitu berkat yang hanya dinyatakan atau disampaikan hanya kepada anak sulung. Jadi berkat kesulungan tidak diberikan kepada anak nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, itulah yang kita mau lihat pada pagi hari ini. Tapi kasus Esau dan Yakub ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Karena sebelum kelahiran Esau dan Yakub, Tuhan itu telah menubuatkan bahwa anak sulung akan menjadi hamba dari adiknya. Jadi harusnya anak sulung menjadi pemimpin, tetapi Tuhan menyatakan bahwa adiknya justru yang akan menjadi pemimpin bagi abangnya. Kita baca dulu dalam Kejadian pasal 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini ada sebuah nubuatan, peringatan bahwa ternyata kalau nanti anak ini lahir terjadi sebuah perubahan. Nah, kita akan melihat bagaimana nubuat ini dapat terjadi di mana nasib Esau sebagai anak sulung berubah dan adiknya Yakub menggantikan posisi Esau sebagai anak sulung. Oke, kita lihat dulu dalam Kejadian 32 ayat 28. Ini ada beberapa peristiwa penting yang menyebabkan disebut bahwa Yakub menjadi anak sulung, bukan lagi Esau. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia dan engkau menang. Saudara, Yakub itu dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Ya. Jadi kalau kita tahu sekarang ada bangsa Israel, itu nenek moyangnya namanya Yakub awalnya. Lalu Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Lalu status Yakub berubah menjadi anak sulung di dalam Keluaran 4 ayat 22. Kita lihat dulu ya. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Harusnya yang sulung siapa? Esau. Tapi rupanya Tuhan mengubah status daripada Esau. Ini hati-hati buat anak sulung ya. Jangan sampai statusmu dirubah. Nah, kita akan lihat kenapa status anak sulung bisa berubah, saudara. Nah, kita melihat ada peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Dan dia menjual hak kesulungan kepada adiknya. Kita baca Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana Esau memandang ringan. Atau dalam kata lain memandang remeh
hak kesulungan yang dia terima. Dia tidak menyadari bahwa ada sebuah dampak yang besar dalam hidupnya kelak ketika dia menjual atau membuang, istilahnya mungkin lebih kasarnya, lebih tepatnya dia menjual, tapi dia sebenarnya membuang hak kesulungannya tersebut. Dia tidak menyadari bahwa dampak daripada apa yang dia lakukan itu akan membuat hidupnya, nasibnya berubah, saudara. Sebaliknya Yakub, karena dia mengerti prinsip rohani ini, maka hidupnya juga berubah, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan jangan diremehkan. Ya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dengan Esau adalah Esau kehilangan berkat kesulungan. Kita baca dalam Kejadian 27 ayat 33 dan 30 sampai 38. Jadi yang pertama dia kehilangan hak kesulungan, yang kedua dia kehilangan berkat kesulungan. Kejadian 27 ayat 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku. Saudara bayangkan Esau sangat frustrasi dan marah. Karena ternyata Yakub juga telah mengambil yang namanya berkat kesulungan. Dan saudara tahu kehilangan hak kesulungan, berkat kesulungan itu tidak dapat digantikan dengan nangis darah sekalipun saudara. Nah, ini bicara tentang apa sebetulnya? Apa yang menentukan nasib manusia? Ada dua kekuatan yang menentukan nasib manusia, yaitu berkat dan kutuk. Jika seseorang hidup dalam berkat, hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya jika seseorang hidup di bawah kutuk, hidupnya mengalami banyak kesulitan. Jadi dengan kata lain, biarlah kita menerima berkat bukan kutuk. Esau telah meremehkan dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi Yakub secara rohani, walaupun secara lahiriah Yakub adalah statusnya adik, tetapi secara rohani di hadapan Tuhan, Yakublah sebagai penerima dan pemilik hak kesulungan itu. Dan saudara tahu di dalam hak kesulungan di sana juga terdapat berkat kesulungan. Dan itulah yang membuat nasib daripada Yakub maupun Esau berganti, ya, bertolak belakang. Nah, apa yang kita bisa melihat sebentar di dalam peristiwa-peristiwa ini? Bahwa berkat kesulungan itu satu paket saudara dengan hak kesulungan. Walaupun itu tidak terjadi secara otomatis, nanti kita akan lihat ya. Dan berkat yang kita lihat di sini diterima oleh Yakub melalui papanya, yaitu Ishak. Jadi ketika Ishak
mungkin dia tidak sadar, dia ditipu oleh anaknya Yakub. Tetapi ketika berkat itu diucapkan kepada Yakub, maka Yakub menerima berkat itu. Dan berkat itulah yang membuat akhirnya Yakub bisa berhasil. Walaupun banyak kesulitan yang akan dihadapi, dia pergi ke rumah omnya, pamannya, tulangnya Laban. Dan di sana dia berhasil menggembalakan dan mengembangbiakan kambing domba dari pamannya. Sampai dia kemudian Yakub ini menikah, dia juga ditipu sempat. Tetapi pada akhirnya Yakub menjadi seorang yang luar biasa diberkati. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi. Apakah hubungan kisah umat Tuhan di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru? Saudara, kalau saudara membaca kitab perjanjian lama, banyak kisah-kisah di sana. Maka saudara harus bisa melihat apa hubungannya dengan kita yang hidup pada perjanjian baru hari ini. Nah, kalau di sana tadi kita sudah membahas tentang Esau sebagai anak sulung. Dan kemudian dia kehilangan hak kesulungan dan berkat kesulungannya. Pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan anak sulung di dalam perjanjian baru hari ini? Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi siapa yang dimaksud dengan anak sulung di sini adalah Yesus. Yesus adalah anak sulung dari Bapa di sorga. Amin. Tapi kemudian Bapa memilih dan memanggil orang-orang di muka bumi ini untuk menjadi anak-anaknya juga. Saudara dan saya adalah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita disebut di sini sebagai saudara-saudaranya Yesus. Ya. Makanya di situ disebutkan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa banyak saudara ini? Saudara ada dan saya adalah saudara daripada Yesus. Yesus adalah anak sulung. Ya, dan kita dikatakan dipilihnya dari semula. Jadi ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan dari semula. Kata dari semula di sini berarti sejak awal, sejak masa yang lampau. Predestinasi. Artinya masa sebelum saudara lahir di bumi ini, Tuhan itu sudah menetapkan saudara juga untuk menjadi anak di dalam kerajaan Tuhan. Nah, Yesus sebagai anak sulung, dia juga sekaligus adalah pemilik hak kesulungan. Bahkan dia juga disebut sebagai secara urutan Yesus itu adalah buah sulung. Yaitu yang bangkit pertama kali dari kematian dan tidak mati lagi adalah Yesus. Kita ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita ini akan mengikuti apa yang Yesus juga alami, saudara. Jadi kalau Yesus bangkit dari kematian dan dia tidak mati lagi, saudara dan saya juga akan bangkit dari kematian dan tidak akan mati lagi. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 23. Saya sedikit jelaskan dulu di sini tentang anak sulungnya. Bahwa Yesus itu adalah anak sulung Bapa. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, jadi saudara lihat, Yesus disebut sebagai anak sulung, kita adalah saudara
saudaranya Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua di sini dikatakan Yesus bangkit yang pertama kali dari kematian dan tidak mati lagi. Beda dengan Lazarus ya. Lazarus juga bangkit dari kematian tapi setelah itu dia mati. Ya. Tetapi Yesus bangkit dari kematian, dari semua manusia bangkit dari kematian dan dia tidak mati lagi. Yesus yang pertama. Dan Alkitab mengatakan kita pun akan dibangkitkan menurut urutannya. Oke. Nah, lalu apa masalahnya kalau Yesus sebagai anak sulung? Apa hak kesulungan yang ada pada Yesus? Dan yang menjadi begitu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sebagai putra sulung Bapa memiliki yang namanya hak kesulungan. Itu yang tadi Esau jual ya. Nah, Yesus memiliki namanya hak kesulungan. Dan sebagai orang yang memiliki hak kesulungan, Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang percaya dan taat kepadanya. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pribadi Yesus sebagai anak sulung Bapa, di dalam dirinya ada yang namanya pokok keselamatan atau sumber keselamatan. Jadi kalau semua manusia ingin menerima keselamatan, maka dia harus menerima Kristus Yesus di dalam hidupnya. Karena Kristus Yesuslah yang ditetapkan, ya, ditetapkan oleh siapa? Oleh Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai sumber keselamatan itu. Jadi kalau saudara, siapapun manusia di muka bumi ini yang merindukan Tuhan dalam hidupnya, yang betul-betul mau mengalami Tuhan dalam hidupnya dan percaya kepada Tuhan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus datang kepada Yesus karena dia adalah anak sulung yang mempunyai hak kesulungan itu, saudara. Nah, hak kesulungan adalah sesuatu yang melekat pada Yesus Kristus. Karena dia anak sulung. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan hak kesulungan, dia harus datang kepada Yesus. Saudara bukan anak sulung, di rumah saudara anak kedua, anak ketiga, anak keempat, bahkan mungkin anak yang tidak jelas, bisa saja kan. Tetapi kalau engkau datang kepada Yesus, dia adalah pemilik hak kesulungan, maka saudara akan menerima hak kesulungan yang ada pada Yesus. Apa hak kesulungan yang ada pada Yesus? Yaitu keselamatan. Dia adalah sumber keselamatan. Di dalam Yesuslah satu-satunya keselamatan. Di luar Yesus tidak ada, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau dunia ini sedang mencari yang namanya keselamatan. Keselamatan dalam hidup di dunia ini maupun keselamatan kalau dia sudah meninggalkan dunia ini. Dari mana saya mendapatkan keselamatan itu? Di mana saya mendapatkan keselamatan itu? Alkitab memberikan kita jawaban, saudara. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keselamatan di luar Yesus tidak ada. Seberapapun saudara berusaha keras untuk mendapatkan keselamatan, saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu hanya ada tersedia di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan bagi siapapun.
Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini adalah khotbah Petrus kepada para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, waktu Yesus hadir di muka bumi ini, orang-orang Yahudi nggak memandang Yesus. Akibatnya dikatakan Yesus itu seperti batu yang dibuang oleh tukang. Padahal Yesus itu ditetapkan oleh Bapa di sorga menjadi batu penjuru atau batu yang utama. The cornerstone. Batu utama. Nah, saudara kalau tahu membangun sesuatu biasanya peletakan batu pertama gitu kan. Artinya itu menjadi titik tolak untuk dimulainya sebuah pembangunan. Nah, para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada masa itu, mereka tidak melihat Yesus sebagai hal yang utama. Akhirnya apa? Mereka tolak Yesus, mereka buang Yesus. Nah, ini yang saya mau katakan, jangan saudara sama seperti Esau. Esau membuang hak kesulungannya. Artinya dia sedang membuang keselamatan yang dia terima. Saudara, hak kesulungan itu kan karena kelahiran, betul? Saya mau tanya, saudara bisa menjadi anak sulung karena usaha saudara atau karena kelahiran yang terjadi dari Tuhan? Nggak ada orang bisa lahir, saya memilih jadi anak pertama, bisa nggak? Nggak bisa, itu terjadi secara otomatis. Saya lahir sebagai anak sulung, berarti menjadi anak sulung itu sebuah anugerah. Demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan itulah sebuah anugerah, pemberian dari Tuhan. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Esau meremehkan hak kesulungannya. Dia buang hak kesulungannya. Sampai dia menangis menjerit-jerit. Nangis darah, dia nggak bisa dapatkan kembali hak kesulungan itu, saudara. Apa yang saya mau katakan di sini? Yesus sudah memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Jangan engkau remehkan. Jangan engkau sepelekan. Jangan engkau jual keselamatan itu. Hanya karena uang. Hanya karena jabatan. Hanya karena jodoh. Hanya karena jodoh saudara melihat pangeran ganteng bagaikan Gatot Kaca. Body six packs. Tangannya berotot baja. Dia datang dengan Mercy. Padahal kredit juga. Lalu saudara karena hal itu lalu merasa bahwa inilah jodohku. Tanpa saudara tahu bahwa dia sedang membawa saudara kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Jangan saudara, hanya gara-gara hal-hal semacam itu yang lahiriah saudara anggap jauh lebih bernilai daripada keselamatan yang saudara dan saya sudah terima. Yakub itu, dia nggak ngerti tentang hak kesulungannya saudara. Hanya karena gara-gara capek, dia habis berburu, dia capek, lalu dilihat Yakub adiknya sedang memasak bubur kacang merah. Yakub tahu arti keselamatan, apa hak kesulungan. Dia bilang, waktu Yakub bilang, Esau bilang, kasih dong aku bubur kacang itu. Oh, ntar dulu. Boleh, tapi kamu kasih hak kesulunganmu sama saya ya. Ya udah ambillah. Untuk apa? Saya nggak perlu. Ntar juga saya mati kok. Saudara,
dia tidak sadar, Esau tidak sadar bahwa dia sedang menyerahkan sesuatu yang teramat penting dalam hidupnya. Jadi mari kita melihat bahwa karya Kristus di atas kayu salib yang telah diberikan kepada kita yaitu keselamatan. Jangan pernah engkau jual. Amin. Ya. Dengar anak-anak muda, biar kalian jangan tergoda hanya karena teman-teman ya di sekolah, di kampus, teman kerja dan sebagainya. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu lalu kau buang dengan begitu saja. Coba kita baca dalam, ini peringatan ya, sebagai peringatan. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi kitab Ibrani Perjanjian Baru mencatat bagaimana kebodohan yang dilakukan Esau nggak bisa ditanggulangi lagi, saudara. Jadi saya ingin menekankan ini kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan. Di hari Natal ini kita harus ingat bahwa Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu agar saudara dan saya kita semua menerima keselamatan yang Dia sediakan. Amin. Nah, yang kedua, tadi saya sudah membahas tentang hak kesulungan. Sekarang berkat kesulungan. Yesus adalah sumber berkat kesulungan. Karena dia adalah anak sulung, dia memiliki hak kesulungan dan sekaligus dia memiliki yang namanya berkat kesulungan. Apakah berkat kesulungan yang diterima oleh Yakub? Mari kita lihat dalam Kejadian 27. Ayat 27 sampai 29 ya. Apa sih berkat kesulungan itu? Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ini Yakub nih dalam posisi membohongi papanya ya. Karena Yakub itu badannya licin, sedangkan abangnya Esau itu badannya berbulu. Nah, bagaimana caranya supaya papanya nggak tahu itu adalah Yakub? Karena papanya yaitu Ishak ini udah rabun matanya ya. Jadi matanya udah rabun, dia udah nggak bisa membedakan lagi ya. Nah, dia bisa meraba saja sama mencium. Jadi Yakub ini dibantu sama mamanya. Mamanya kasih dia jaket bulu domba. Ya. Jadi kulit domba dililit di tangannya di sini sama di lehernya. Jadi waktu Yakub datang mendekat papanya kan udah agak mulai buta gitu ya. Ini siapa ini? Esau. Suaranya Yakub. Coba sini aku dulu pegang, kata papanya. Tapi berbulu seperti Esau. Tapi suaramu kok suara Yakub ya? Kamu jangan bohong ya. Yakub agak takut juga kan. Karena kalau enggak nanti dia kena kutuk. Tapi rupanya Yakub menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan. Bahwa berkat itu datang kepada dirinya. Jadi Yakub juga memakai baju abangnya. Jadi waktu coba sini aku peluk dulu kamu, kata Ishak. Ya ini baunya Esau nih. Ini baunya Esau. Lalu keluarlah firman Tuhan ini atau kata-kata berkat ini ya. Kita baca ya, saya akan bacakan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub,
itu adalah pakaian Esau sebenarnya. Diberkatinyalah dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah engkau tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, kita lihat bagaimana berkat kesulungan yang diucapkan oleh Ishak itu dilepaskan kepada Yakub. Apa yang bisa kita lihat di sini? Pertama adalah Yakub akan menerima semua berkat rohani dan jasmani yang bersumber dari Tuhan. Ya, lihat, semua berkat dikatakan Yakub, kamu akan menerima berkat ini. Lalu yang kedua, semua jenis kebaikan dan keberuntungan yang dari Tuhan juga diberikan kepada Yakub. Dikatakan Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara berbisnis pada masa itu, pebisnis adalah di bidang pertanian, ya, pertanian umumnya. Maka di sana dikatakan embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi akan diberikan kepadamu. Wah, itu luar biasa bukan? Jadi artinya kita bukan menggarap tanah batu. Kalau kita menggarap tanah batu, yang ada adalah kerja keras yang tidak menghasilkan, saudara. Berapa banyak orang yang bekerja keras tapi tidak menghasilkan dalam hidupnya. Kita butuh berkat. Untuk berhasil bukan cuma masalah kerja keras, tetapi berkat dari Tuhan. Sehingga ketika berkat itu menyertai hidupmu, disitulah akan ada hal-hal yang membuat engkau merasa, Tuhan, kayaknya yang saya lakukan ini tidak terlalu banyak, tapi kok hasilnya banyak banget ya. Nah, itu terjadi karena berkat, saudara. Ya, kalau saudara kerja habis-habisan, mati-matian, terus dapat hasil banyak. Semua orang bisa lakukan itu, saudara. Orang-orang dunia melakukan hal yang sama. Wah, orang bisa habis-habisan kerja, malam jadi siang, siang jadi malam, banting tulang katanya ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bisa berhasil, kaya, sukses? Bisa. Tapi habis itu jual ginjal katanya. Karena ginjalnya sudah rusak, harus beli ginjal. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan yang namanya berkat itu adalah ketika saudara bisa menerima kekayaan yang bersumber dari Tuhan dan saudara menikmatinya. Berkat itu adalah ketika saudara bekerja dengan wajar-wajar saja dan saudara menikmatinya, saudara. Karena apa gunanya saudara punya uang banyak, tapi kemudian saudara akan menyesali dengan uang yang banyak itu. Kenapa? Karena uang itu akhirnya bocor kemana-mana. Yang sakitlah, yang ketipulah, yang rusaklah ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, yang kita butuhkan itu berkat dari Tuhan. Dan itu yang Yakub sadari, bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sebuah keberhasilan dalam hidupnya tanpa berkat yang dia bisa terima dari ayahnya. Lalu, apa yang dikatakan di sini adalah bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, ini janji sama dengan kepada yang Tuhan berikan kepada Abraham, nenek moyangnya, opungnya. Ya, saudara nanti bisa lihat di dalam
Kejadian pasal 12. Bahwa bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ini bicara otoritas, saudara. Saudara mau menjadi pemimpin di mana, maka otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepadamu. Banyak orang yang dalam hidupnya pengen mengejar karir, ya, mengejar, punya ambisi. Aku harus pengen jadi ini, pemimpin ini, pemimpin ini. Tapi untuk mencapai itu, saudara, ada orang istilah gini. Untuk bisa mencapai karir yang tinggi, dia harus sikut kanan, sikut kiri, gaya kodok ya. Sikut kanan, sikut kiri, tendang ke bawah, jilat atas. Nah, itu gaya kodok tuh namanya. Itu cara-cara dunia. Tetapi kalau kita diberkati oleh Tuhan, bukan cara-cara itu yang kita pakai. Jadi berkat itulah yang membuka pintu-pintu yang tertutup, saudara. Yang secara kekuatan manusia kita nggak mungkin dapatkan. Tetapi berkat membuat apa yang sulit itu menjadi mudah. Makanya ada yang istilah mengatakan gini, ya. Orang bodoh dikalahkan oleh orang pandai. Ya. Jadi saudara jangan bodoh, jangan mau jadi orang bodoh. Harus pandai. Tapi orang pandai dikalahkan oleh orang yang beruntung. Apa yang disebut dengan orang beruntung? Orang yang diberkati, saudara. Jadi sekalipun saudara mungkin tidak sepandai orang lain, tetapi kalau ada berkat Tuhan di dalam hidupmu, berkat itulah yang membuat engkau naik ke atas, menjadi kepala bukan ekor, kata firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam perjanjian baru, namanya berkat kesulungan, itu ada pada Yesus. Jadi kalau kita ingin menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya, itu ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Berkat yang diterima oleh Yakub ini bersumber dari berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kakeknya. Kemudian berkat dari Abraham ini turun kepada anaknya namanya Ishak. Lalu berkat ini juga turun kepada anaknya yang bernama Yakub. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Israel? Alkitab mengatakan di dalam kitab Galatia pasal 3, coba kita lihat. Ya, ini bagian terakhir sebelum Galatia pasal 3 ayat 14. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara, apa hubungan kita dengan si Yakub ini? Mungkin saudara bertanya, Pak, ini khotbahnya kok jauh banget sih, ada Yakub. Saya ini hubungannya apa dengan Yakub? Yakub diberkati Tuhan karena ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, opungnya si Yakub. Dan janji ini kemudian diteruskan kepada anaknya yang bernama Ishak. Jadi Ishak pun diberkati oleh Tuhan karena dia keturunan Abraham. Dan kemudian Ishak punya anak 2 namanya Yakub dan Esau. Dan janji ini diterima oleh Yakub bukan Esau. Nah, ini janji turun-temurun. Sekarang kita yang hidup pada akhir zaman, kita pun bisa menerima, kita punya saluran khusus nih kepada janji Tuhan kepada Abraham. Salurannya namanya iman kepada Yesus.
Jadi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu juga kita terima, saudara. Wow, luar biasa bukan? Makanya kita sekarang hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Banyak orang Kristen tuh suka begini, Israel itu bangsa pilihan. Israel itu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Salah enggak? Enggak salah. Tapi saudara jangan lupa, engkau pun adalah bangsa pilihan Tuhan. Engkau juga adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jangan saudara menempatkan dirimu seolah-olah lebih rendah dari bangsa Israel. Sekali lagi, jangan tempatkan dirimu seolah-olah kau itu kurang diberkati dibandingkan Israel. Tidak, saudara. Kalau saudara berani berkata Israel bangsa yang diberkati Tuhan, saya mau katakan saudara lebih diberkati. Kenapa? Karena saudara punya perjanjian dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, sehingga apapun yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu pun akan saudara dan saya terima. Jadi kita jangan selalu jangan punya perasaan minder gitu loh. Sebagai umat Tuhan itu, aduh kayaknya bangsa Israel bener diberkati ya. Betul gak? Kita suka mengagung-agungkan Israel kan. Israel itu bangsa yang diberkati, pinter-pinter. Lah kita ini apa? Kita ini anak-anak Tuhan, punya perjanjian dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Maka seharusnya semua yang tersedia, yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya, saudara lebih menerimanya. Kenapa? Karena perjanjian darah anak domba itu jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi mari, saudara harus mengatakan kepada dirimu sendiri dan kepada anak-anakmu, nah kita ini umat pilihan Tuhan. Nah kita ini bangsa pilihan Tuhan. Kita punya perjanjian dengan Tuhan di sorga. Amin. Mari. Ubah cara berpikir saudara tentang siapa dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga saudara gak selalu bilang, wah kita mah Indonesia, saya mah orang Indonesia. Berbeda dengan orang Israel, dia pinter-pinter. Saudara saya mau katakan, harusnya anak-anak Tuhan lebih banyak yang jauh lebih pinter-pinter lagi. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Karena di dalam Kristus Yesus, kami menerima hak kesulungan, berkat kesulungan. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah menerima keselamatan yang darimu. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi pewaris seluruh janji-janji Tuhan. Bapa, biarlah kebenaran ini memerdekakan kami dari kebodohan-kebodohan yang sering kami lakukan dan kami katakan. Dari hal-hal yang sering kali membuat kami merasa minder, merasa tidak percaya diri, merasa bahwa kami sebagai bangsa yang tidak diberkati Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Roh-Mu saja yang memberikan kepada kami pencerahan dan pengertian ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir maupun yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah. Kalau selama ini mungkin engkau belum memahami tentang siapa dirimu, siapa engkau sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen bukan hanya beribadah hari Minggu, saudara. Tetapi menjadi pengikut Kristus berarti saudara mempunyai hak kesulungan. Saudara menerima berkat kesulungan itu. Berkat yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Ada keselamatan, ada pengampunan atas dosa. Dan juga ada janji-janji yang luar biasa.
biarlah engkau terima hari ini Yesus di dalam hidupmu. Biarlah engkau menerima Kristus dalam hidupmu. Jadilah pengikut Kristus. Engkau akan dibebaskan dari segala kutuk dosa. Engkau akan dilepaskan dari segala impitan dosa yang membuat hidupmu ada di bawah kutuk. Tahukah saudara, tanpa Kristus, saudara ada di bawah kutuk dosa. Dan kutuk itulah yang mendatangkan berbagai macam kesulitan dalam hidupmu. Kutuk itulah yang mendatangkan berbagai macam persoalan-persoalan yang tidak perlu. Bahkan kutuk itulah yang mendatangkan kematian yang kekal. Tetapi hari ini dengarkan firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Sang Mesias. Yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Agar supaya setiap saudara yang percaya kepadanya. Bukan saja dosamu diampuni. Tetapi hidupmu dibebaskan dari segala kutuk. Dia ganti kutuk itu dengan berkat. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung semua kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kematian, kutuk sakit penyakit, kutuk kebodohan, kutuk daripada setan-setan. Semua diambil oleh Yesus dari hidup saudara dan ditimpakan kepada dirinya sendiri. Agar saudara dan saya mengalami berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, biarlah kami ditolong pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami semuanya. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.